Saatnya istirahat. Dari kelas, kami telepon, kami hadirkan jam istirahat untuk mengisi istirahatmu. Halo semuanya, kami dari jam istirahat dari Generasi 13. Dan di kesempatan kali ini, aku, Fatih Yusuf, bakal menemani kalian di episode spesial Klub FOJB. Bersama narasumber spesial kita, Teh Salsabila Nuria Muharam. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Nuria Muharam. Alhamdulillah di Generasi 13 ini diamanahkan menjadi Ketua Umum Forum OSIS Jawa Barat Generasi 13. Oke, nah di episode spesial Klub FOJB kali ini, kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang bikin kita flashback nih. Ngebahas tentang masa lalu, perjalanan FOJB juga ya, sedikit-sedikit. Dan juga bakal atau bakal ngomongin ya, sesuatu hal yang benar-benar dilihat banget nih sama anak-anak FOJB maupun sama anak-anak organisasi secara general. Kakak ini sebenarnya mulai FOJB dari generasi keberapa sih? Nah, kalau mulai adaptasi dengan FOJB itu sebenarnya aku udah tahu di generasi 10 gitu ya, di tahun 2021 ketika aku SMP, aku nyari tahu tentang Forum OSIS Jawa Barat, terus aku ikut juga kegiatan dari Forum OSIS Jawa Barat, nah gitu. Jadi udah cukup lama ya, dihitung 4 tahun mungkin ya? Betul, cuman 2 tahunnya aku menjadi anggota gitu ya, tapi jadi anggota juga ternyata banyak ya kesan-kesannya gitu yang didapetin dari FOJB itu. Kalau Teh sendiri sebenarnya tanpa FOJB dan ada FOJB, kira-kira sengaruh apa sih FOJB di hidup? Tanpa ada FOJB ya, mungkin yang pertama aku nggak akan tahu seorang Caca gitu ya, yang dari semenjak SMP aku kurang percaya diri gitu ya, baik itu aku tampil ke depan, terus aku belajar public speaking, itu aku bener-bener kayak gak mau lah gitu, aku pengen kayak siswa biasa aja gitu yang fokus di akademik. Cuman ketika aku adaptasi, ketika aku sudah tahu dengan Forum OSIS Jawa Barat gitu, aku jadi tahu impact besarnya itu apa sih gitu ke diri aku sendiri. Yang pertama itu dari percaya diri, aku jadi lebih, malah ya kalau misalnya aku rasain yang awalnya aku malas gitu ya untuk ngomong, malas untuk adaptasi dengan teman, karena sekarang aku jadi pengen terus-terusan gitu ya belajar public speaking, terus juga ngobrol bareng temen dulu. Berarti awalnya ya coba-coba lah ya istilahnya. Betul, Tapi malah awalnya coba-coba keputusan, tagihan iya. gitu. Dan kalau menurut Teteh ini seberapa pengaruh sih dalam kehidupan, contoh kayak sosial ataupun mental Teteh di dalam berorganisasi, kayak lebih sepi kah atau lebih santai gitu dalam menjalani organisasi? Malah jadi joyful. Kenapa joyful? Karena aku jadi have fun juga gitu masuk ke FOJB. Banyak orang yang berstigma, oh ini masuk organisasi ini pasti capek, pasti stres. Tapi aku enggak, karena aku bawa enjoy aja gitu ya. Kayak ngapain juga gitu, kita masuk organisasi, kita mau jadi organisasi itu rumah kedua kita, tapi malah dibuat stres gitu. Nah, itu kayak sebuah apa ya, mungkin di diri aku selalu nanamkan kayak aku masuk organisasi ini tuh kita nggak nyari stresnya, tapi kita nyari have fun-nya gitu bareng teman-teman. Kan kita apa ya, iya betul, belajar bareng, terus berdiskusi bareng juga kayak gitu. Dan itu juga kayaknya yang bikin FOJB itu beda ya kayak daripada organisasi yang lainnya, karena kita nggak orientasi kepada pekerjaannya aja, hasilnya aja, karena tapi juga orientasi pada prosesnya juga. Ada nggak sisi Teteh yang nggak bakal show up kalau misalnya Teteh sendiri nggak bakal atau nggak kepikiran buat join FOJB? Bakal show up ya, banyak sih ya, cuman yang paling krusial gitu ya, kalau misalnya aku nggak join FOJB itu, aku nggak akan mau ikut organisasi lain gitu, karena organisasi pertama aku di luar itu adalah FOJB gitu. Nah, aku tahu gitu ya, impact dampak besar gitu ya dari FOJB ke aku itu apa. Akhirnya aku tahu, terus akhirnya aku show up juga gitu, ikut organisasi-organisasi lain. Aku mulai percaya diri, aku mulai adaptasi dengan lingkungan sekitar. Terus juga aku jadi tahu juga gitu ya, ternyata FOJB itu gini gitu. Apa yang dikatakan orang itu benar gitu, sama aku tercapai. Akhirnya aku selalu kayak, oh ini rumah kedua aku, kayak gitu. Senyaman dan se-welcome itu ya FOJB. Betul. Dan itu udah lama banget berarti, kalau 4 tahun yang lalu untuk seukuran anak muda ya kayak kita ya, udah setengah dari masa muda atau masa SMA ya kalau kita boleh tahu. Dan kalau Teteh juga di FOJB atau Teteh berada udah di FOJB bersama 4 tahun, perubahan kecil apa yang paling benar bisa Teteh dirasain?
kalau perubahan kecil itu adalah kita, mungkin ini basic gitu ya, di organisasi kita dilatih atau kita selalu ada pematerian tentang kepemimpinan. Nah di FOJB tuh nggak cuman belajar, nggak cuman penyampaian pemateri aja, kita ada aksi nyatanya. Gimana cara kita memimpin yang baik, gimana cara kita melatih gitu ya kepemimpinan kita kayak gitu. Dan karena tadi nyebut kepemimpinan nih, apa yang FOJB ajarin dari situ kepemimpinan yang karena rasa itu kayak ini bener-bener cuma bisa dapat dari FOJB? Benar-benar ya balik lagi ya tadi, karena di FOJB itu kita ada aksi nyatanya gitu, nggak hanya pemateri tapi ada aksi nyatanya kayak gitu. Nah itu tuh ada di cara kita memimpin diri kita sendiri gitu. Kenapa? Karena aku diajarkan oleh oleh FOJB gitu ya, cara kita melatih diri sendiri itu kayak gimana sih. Nah akhirnya kayak sampai sekarang aku selalu menanamkan di diri aku, hidup itu cuma sekali, buat itu lebih berarti, dimana hidup kita itu cuma sekali, kita nggak ada lagi keulang lagi ya, kesempatan lagi. Makanya aku mau melatih kepemimpinan diri aku sendiri, baru kita memimpin orang lain. Gak mungkin dong ya kita langsung memimpin orang lain tanpa kita ketahui gitu ya diri kita sendiri kayak gitu. Dan itu juga yang berangkat ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau Teh Caca sendiri pernah sadar gak perubahan yang Teh Caca udah alamin atau udah rasain manfaatnya sekarang itu berasal dari FOJB? Ngerasain banget lah ngerasain banget, karena ya balik lagi ya, FOJB itu adalah rumah kedua aku gitu, dimana aku benar-benar ngerasain, terus aku jadi tahu gitu ya teman-teman dari wilayah 1 sampai wilayah 13 gitu. Kayak organisasi lain tuh mungkin kita hanya cakupannya di daerah gitu ya, cuman FOJB tuh benar-benar dari wilayah 1 sampai 13 gitu ya, dari ujung ke ujung tuh kita saling kenal. Dan itu kayak ya itu benar-benar aku rasain di FOJB, banyak banget perilaku mungkin ya, perilaku atau life skill aku yang diajarkan oleh FOJB dan sama aku langsung diimplementasikan. Nah kalau misalnya dari Teh sendiri, kapan sih Teh mulai ngerasain perubahan atau manfaat-manfaat dari promosi Jawa Barat ini selama 4 tahun Teh sendiri? Yang paling aku rasain itu ketika aku dinobatkan menjadi ketua umum gitu ya, kayak oh ternyata aku bisa survive gitu ya selama mungkin dari satu kepribadian aku menjadi kepengurusan di Generasi 12. Akhirnya aku belajar banyak, terus aku implementasikan di kehidupan aku sehari-hari, terus akhirnya aku ada di finishnya gitu ya, di garis finishnya ketika after aku mengimplementasikan, aku jadi bisa survive gitu. Oh ternyata perubahan ini tuh bisa jadi dampak besar ketika aku memimpin ya kayak gitu. Dan itu juga yang bikin kita tuh bertanya-tanya sebenarnya, kalau di FOJB itu lebih sering capek atau lebih sering seru-seruannya sih? Dua-duanya gitu ya. Nah kenapa sih aku malah memilih dua-duanya gitu? Kalau misalnya seru-seruan pasti ya, apalagi mungkin teman-teman bisa dilihat gitu ya di Instagram Forum OSIS Jawa Barat ataupun di media sosialnya Forum OSIS Jawa Barat, itu kita sering banget gitu ya ada bonding, terus kita juga bawanya have fun gitu. Nggak mungkin dong kita terlalu stres untuk melaksanakan program-program gitu. Nah kalau misalnya capek pasti ada, karena di dalam kehidupan itu pasti ada naik turunnya gitu ya. Ketika kita turun itu kita pasti lagi ngerasa capek gitu ya, kayak aduh ini gimana lagi ya, kita ngerjainnya dimulai dari mana lagi ya, kalau seperti biasanya tuh kita mulai dari mana lagi ya gitu. Itu wajar sebenarnya ya, wajar kalau sebenarnya kita capek ada di organisasi, tapi perlu teman-teman ingat, jangan jadikan si capek itu tuh jadi bahan stresnya gitu. Kadang ada yang sampai mungkin dia capek banget di organisasi tersebut, akhirnya stres, terus mental health-nya kena kayak gitu. Cuman kita menyeimbangkan antara have fun kita gitu, joyful kita di FOJB ini, biar nggak terlalu senang aja betul gitu ya. nggak terlalu senang-senang aja gitu, pasti ada ujiannya gitu di organisasi. Dan yang pasti juga kalau organisasi itu pasti ada rasa pengen udahannya gitu ya. Banyak yang bertanya ke Teh Caca, kalau misalnya Teh Caca pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah di organisasi, terutama di promosi Jawa Barat? Kalau nyerah nggak pernah sama sekali ya, karena ya balik lagi, kalau misalnya di FOJB itu kita benar-benar have fun gitu, kita
nggak di bawah stres juga, cuman ya balik lagi ke yang tadi pertanyaan tadi, kita aku pernah di posisi capek, cuman aku nggak sempet mikir aduh aku pengen keluar aja gitu, enggak, karena aku ingat gitu, aku selalu ingat kalau sebenarnya kita mau sampai ke garis finish itu kita ada prosesnya itu nggak lurus terus tapi berliku-liku kayak gitu. Makanya aku kayak kalau misalnya aku lagi capek, aku langsung ingat, oh aku garis finishnya atau tujuannya aku mau ke sini kayak gitu. Dan menurut Teteh sendiri kan kayak kita ada naik turun ya pasti ya, ada joyfulnya, ada learningnya di FOJB itu. Dan menurut Teteh diibaratin kayak roller coaster, FOJB itu lagi di bagian naik turun atau muter-muter? Lagi di naik-naiknya. Naik-naiknya ya. Betul. Kenapa di naik-naiknya? Karena mungkin teman-teman hal kecil lah ya dari teman-teman anggota ataupun teman-teman yang nanti bakal join di Forum OSIS Jawa Barat, teman-teman boleh dilihat di media sosialnya FOJB. Kita benar-benar branding kita ya kuat banget gitu. Terus juga teman-teman dari pengurus, pengurus pusat, pengurus wilayah ataupun anggota saling bersilaturahmi gitu ya. Malah mungkin yang awalnya nggak kenal jadi kenal, terus akhirnya banyak banget harapan-harapan yang mereka sampaikan untuk Forum OSIS Jawa Barat akhirnya meningkat kayak gitu. Dan kalau ada kesempatan buat ngasih pesan ke teman-teman yang belum join FOJB atau pengen join FOJB ke depannya, FOJB itu sebenarnya ngasih warna di part-part kehidupan aja atau benar-benar life changing banget? Wow, pasti banyak ya. Gitu, teman-teman perlu ketahui gitu ya, teman-teman yang bakal join di FOJB ini, baik itu jadi pengurus ataupun jadi anggota, percaya teman-teman di sini bakal ngerasain dirinya sendiri kayak, oh ternyata aku kayak gini ya, oh ternyata permasalahan terbesar di organisasi atau di OSIS sekolahnya kayak gini ya. Dan di situ teman-teman bakal berkomunikasi gitu ya dengan teman-teman antar wilayah ataupun antar sekolah gitu. Teman-teman di situ bakal berbagai ide yang dikeluarkan baik itu anggota ataupun pengurus kayak gitu. Jadi ya teman-teman di sini disinilah Forum OSIS Jawa Barat, tempat rumah kedua kalian, tempat teman-teman berdiskusi, bersilaturahmi kayak gitu. Dan misalnya buat Teteh sendiri di masa lalu, apa satu kalimat yang paling jelas mendeskripsikan FOJB buat diri misalnya? FOJB ini ternyata dari pelajar, oleh pelajar, untuk pelajar. Oke. Dan satu pelajaran yang mungkin bisa teman-teman dapat nih dari Teh Caca dan mungkin most frequently asked question ya dari teman-teman netizen sekalian adalah gimana caranya Teteh sebagai seorang pemimpin bisa memimpin sebuah organisasi yang sebesar FOJB? Wow, itu mungkin ya pertanyaan yang teman-teman selalu tanyakan juga ya, kayak kenapa sih Teh bisa gitu memimpin organisasi sebesar ini? Iya, kayak susah banget ya sih. Iya betul, kembali lagi ya ke pertanyaan yang tadi gitu ya. Kalau misalnya kita bisa memimpin dirinya sendiri, kita bisa mengendalikan organisasi tersebut gitu ya. Kalau contohnya aku waktu itu benar-benar nggak bisa banget gitu untuk memimpin organisasi gitu, apalagi mungkin for your information mungkin ya teman-teman, ini adalah organisasi pertama aku menjadi pemimpin gitu ya, pasti agak challenging juga ya, kayak pastinya. aduh itu bingung. Nah akhirnya aku mendapatkan gitu ya gua atau kayak oh ternyata ini ya kalau sebenarnya kita bisa memimpin dirinya sendiri, dan akhirnya aku menemukan jawaban itu gitu ya. Kayak ketika kita bisa memimpin dirinya sendiri, kita bisa mengendalikan emosi, terus kita bisa problem solving, gimana sih cara organisasi yang baik, gimana sih cara kita memecahkan masalah yang ada di wilayah-wilayah ataupun di manajemen-manajemennya. Dan akhirnya ya aku jadi tahu gitu ya. Terus juga dan mungkin teman-teman yang relate gitu ya sebagai ketua OSIS di sekolah-sekolahnya gitu. Ingat teman-teman yang tadi aku bilang, di organisasi itu ada naik turunnya, ada ada ini ya problem solvingnya juga di organisasi gitu. Dan jangan jadiin itu sebuah alasan teman-teman untuk menyerah ya, karena kalau sebenarnya ya balik lagi, kalau sebenarnya kita mau sampai ke garis finish tadi, kita harus bisa berproses bareng-bareng. Makanya aku selalu nobatkan gitu ya, Forum OSIS Jawa Barat ini adalah super team, dimana kita
kalau misalnya kita mau jadi super tim yang baik, kita harus bisa satu tujuan, harus bisa satu visi untuk mencapai garis finish tersebut. Dan akhirnya aku implementasikan di diri aku dan juga ke teman-teman pengurus lainnya. Dari semua pembelajaran yang kita dapat pada hari ini, semoga dan harapannya Ormasys Jawa Barat dapat lebih berkembang lagi dan terus berkembang lagi di generasi-generasi kedepannya. Dan juga harapan kita pada tahun ini untuk generasi 13 adalah Ormasys Jawa Barat yang terus berkembang, terus belajar, dan terus berinovasi. Semoga kita dapat bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. See you in the next.